wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama adalah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani kepada kita semua, yang dimana kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita sesuaikan kebesaran Nabi Muhammad SAW, yang dimana dapat kita nantikan sampainya di akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hanya saja kami dari perwakilan kelompok 3 akan menyampaikan materi 11 yang berjudul kesimpulan teknologi informasi dan komunikasi untuk penilaian pembelajaran, yang dimana dapat disampaikan dengan teman-teman untuk penjelasan pertama yaitu konsep penggunaan teknologi informatika informasi komunikasi dalam penilaian yang akan disampaikan oleh dari Jalan Saputri kepada Ibu. Silakan. Kami dari kelompok 3 materi 11 dengan judul Teknologi Informasi Komunikasi untuk Penilaian Pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep TIK untuk penilaian. Apa sih penilaian itu? Teman-teman ada yang tahu? Penilaian adalah suatu pengumpulan data untuk pemberian nilai tersebut. Di dalam evaluasi pembelajaran itu, objek utamanya itu adalah hasil proses pembelajaran tersebut. Di sini dalam suatu proses pembelajaran itu kita bisa menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah data. Nah, jadi apa sih konsep TIK untuk penilaian itu? Yaitu untuk mengolah suatu data, baik data kualitatif maupun kuantitatif untuk menghitung. Kita menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang manfaat dari penilaian tersebut. Penggunaan TIK dalam penilaian yaitu salah satunya pada hasil evaluasi belajar peserta didik. Setelah melakukan evaluasi, maka data berupa matematika atau statistik berupa angka-angka itu dimasukkan ke dalam Microsoft Excel ya. Jadi TIK ini sangat berperan penting dalam proses penilaian hasil belajar peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dega Lara Putri, NPM 181010054. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam penilaian. Ada sejumlah sisi positif atau kelebihan yang dimiliki apabila dalam pengolahan data angka menggunakan alat bantu komputer, khususnya dengan menggunakan program Microsoft Excel. Di antaranya yaitu, yang pertama, akurat dibandingkan jika dilakukan secara manual. Yang kedua yaitu berupa data digital. Maka penyebarluasan informasi hasil pengolahan datanya juga bisa dilakukan secara digital juga. Selanjutnya yaitu penyebarluasan hasil-hasil penilaian bisa dilakukan secara online sehingga bisa diakses setiap saat oleh orang yang membutuhkannya. Saya Jessica Nur Anissa akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu pemanfaatan software Microsoft Excel dalam penilaian pembelajaran. Yang A, apa sih Microsoft Excel? Jadi Microsoft Excel adalah suatu program aplikasi berupa kolom dan lajur elektronik yang digunakan untuk mengelola data yang berupa angka. Yang B, ada fungsi dan kegunaan Microsoft Excel. Fungsi dari program Microsoft Excel adalah untuk membuat dan mengelola data berupa angka yang memungkinkan untuk menggunakan operasi logika, matematika, dan statistika. Yang C, ada prosedur menggunakan Microsoft Excel, yaitu ada 4 hal utama prosedur dalam Excel, yaitu membuka program Excel, membuat dokumen dalam Excel, menyimpan hasil kerja, mencetak hasil kerja, lalu menutup program Excel. Yang pertama ada membuka program Excel. Di sini ada 3 cara dalam membuka program Excel, yaitu yang pertama melalui desktop, yang kedua melalui icon Microsoft Excel, yang ketiga melalui Office atau Microsoft Office. Lalu selanjutnya ada membuat dokumen
pada Microsoft Excel. Membuat dokumen pada program Microsoft Excel merupakan aktivitas mengetik kata, angka, atau simbol, serta mengelola data angka dengan menggunakan logika matematika dan statistika yang sudah disediakan oleh program tersebut. Yang selanjutnya ada pengelolaan data. Dalam input dan pengelolaan data di Excel akan terkait dengan beberapa operasi logika matematika dan statistika yang memiliki lambang operasi matematika dan fungsi statistika yang paling sering digunakan, yaitu yang pertama ada lambang ini. Nah, lambang ini itu bisa dikatakan sebagai lambang pangkat di Microsoft Excel. Lalu ada lambang ini, yaitu bisa dikatakan sebagai kali atau pengkalian. Yang selanjutnya ada ini, garis miring, bisa dikatakan sebagai simbol bagi. Lalu ada ini simbol tambah. Lalu ada yang terakhir, ada ini sebagai simbol pengurangan. Lalu ada fungsi statistik yang paling sering digunakan. Fungsinya yang pertama itu sum. Nah, sum ini biasa digunakan untuk menjumlahkan data. Lalu ada average, yaitu menghitung rata-rata dari suatu rank. Yang selanjutnya ada max, yaitu mencari nilai terbesar dari suatu rank. Dan yang terakhir ada min, mencari nilai terkecil dari suatu rank. Lalu ada count, yaitu menghitung jumlah dari data dari suatu rank. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari kelompok 3, yaitu tentang teknik penulisan karakter angka di Microsoft Excel. Yang pertama dimulai dengan tanda sama dengan. Begitu dengan penulisan rumus fungsi di atas harus diawali dengan tanda sama dengan. Contohnya sama dengan sum tanpa ada kutipan lain. Yang kedua, pointer pada sel di mana hasil operasi akan ditempatkan ketik lambang. Ketiga, ketik rumus fungsi yang akan digunakan, misal sum, lalu di blok kolom tertentu yang berisi data yang dijumlahkan, misal H12 atau di kolom 12 dan di atasnya itu kolom 16, lalu enter. Prosedur cara menggunakan fungsi lainnya. Yang pertama adalah bawa kursor ke bagian awal dokumen, kemudian di blok atau di drag dengan mouse menggunakan sisi kiri, tidak melepaskannya hingga ke ujung akhir teks, atau dengan cara menekankan tombol shift atau ditambah dengan tombol benar. Menempatkan kursor bisa dengan menggunakan anak panah di keyboard, bisa juga dengan menggunakan mouse. Teknik statistik selanjutnya yang sering digunakan dalam pengolahan data angka penilaian hasil belajar yaitu meranking. Meranking data artinya membutuhkan nilai rata-rata yang terbaik dari sejumlah rata-rata yang ada. Ranking ini sangat penting untuk menentukan data mana yang menepati urutan teratas untuk keperluan seleksi atau menentukan suatu prioritas tertentu berdasarkan peringkat. Yang kedua, prosedur meranking. Yang pertama adalah klik tanda sama dengan, kemudian ketik rank, kemudian di blok yang berisi rata-rata yang akan ditentukan, kemudian ranking ketikkan koma, kemudian blok lagi rank seluruh nilai rata-ratanya, lalu tekan enter. Terapkan pada nilai-nilai yang lain dengan cara mendrag tanda plus. Yang selanjutnya membuat komentar pada sel. Komentar pada sel adalah suatu keterangan, komentar atau pernyataan yang dibutuhkan pada suatu sel tertentu, yang ditunjukkan untuk memberi penjelasan pada penggunaan program mengenai data yang pada sel tersebut. Komentar akan muncul apabila kursor atau mouse diarahkan pada sel tertentu. Adapun sel yang memiliki komentar akan memiliki tanda serupa, berupa tanda merah di ujung kanan atas. Cara menggunakan komentar tersebut atau cara biar komentar itu ada, klik sel yang akan diberi komentar atau catatan, klik pada tab review, klik pada tombol edit comment. Di atas layar akan muncul kotak isian komentar, ketik komentar yang akan diberikan. Yang keempat, apabila komentar telah terisi, diketik
dengan mouse atau diklik dengan mouse di sembarang tempat untuk mengakhirinya. Yang selanjutnya adalah memperbaiki komentar. Klik sel yang akan diperbaiki komentarnya, akan tampil kotak komentar yang telah dimasukkan sebelumnya. Yang kedua, klik menu edit atau komen pada tab review. Ketiga, ketik perbaikan atau perubahan komentar. Keempat, klik mouse di sembarang tempat atau untuk mengakhiri proses. Yang selanjutnya ada menghapus komentar. Klik sel yang berisi komentar yang akan dihapus. Kedua, klik tombol delete di tab review. Ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Sismiani, NPM 1811010145. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu H. Mengolah grafik. Yang pertama, konsep. Mengolah grafik maksudnya yaitu membuat dan memodifikasi grafik, merubah jenis grafik dan memberi atau merubah warna pada grafik. Grafik ini merupakan visualisasi data angka dalam bentuk gambar atau grafik, sehingga data angka lebih mudah untuk dibaca dan dipahami serta menjadi lebih menarik. Terdapat berbagai macam jenis grafik yang telah disediakan oleh Excel. Yang kedua, prosedur mengolah grafik. Yang pertama, membuat grafik. Sorot range yang akan dijadikan grafik meliputi nama kategori dan data angka. Klik menu insert. Klik chart. Klik standar tipe, kemudian pilih jenis grafik yang diinginkan. Klik next. Klik next lagi, akan muncul kotak dialog yang menyajikan isian. Kemudian klik judul grafik. Kemudian klik next. Dan yang terakhir, klik finish. 2. Mengubah jenis grafik. Yang pertama, klik kanan kotak grafik. Kemudian klik tipe grafik dan jenis grafik yang diinginkan yang ada di sisi kanan kotak dialog. Kemudian klik OK, atau di layar muncul jenis grafik baru, menggantikan grafik yang telah dibuat sebelumnya. 3. Memberi warna grafik. Warna grafik dimaksudkan yaitu warna latar grafik, berada dalam area yang ada dalam kotak batas grafik dengan area yang ada di luar grafik. Langkah-langkahnya, yang pertama, klik kanan pada bagian kotak grafik yang akan diubah. Kemudian klik format chart. Klik warna yang diinginkan, klik OK untuk mengakhiri proses, dan ketika melakukan input dan pengolahan data, biasanya terjadi beberapa macam masalah. Salah satunya yaitu kolom dan lajur terlalu sempit atau luas. Maka upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan perubahan atau perbaikan data yang dilakukan dengan editing data. 4. Memperluas kolom dan lajur. Bawa penunjuk mouse pada kepala kolom atau lajur. Tunggu sampai muncul tanda panah silang. Klik kiri dan drag ke kiri atau kanan sesuai kebutuhan. 5. Menambah jumlah kolom dan lajur. Tempatkan kursor mouse bagian penomoran kolom atau baris. Kemudian klik kanan dan pilih insert. Kolom atau baris akan bertambah dengan sendirinya. 6. Menghapus data dalam sel atau kolom atau lajur. Yang A pada sel. Langkah-langkahnya, klik sel yang karakternya akan dihapus. Kemudian klik kotak editing. Bawa kursor pada karakter yang akan dihapus dengan menggunakan panah kiri atau kanan, kemudian tekan delete jika kursor ada di depan angka atau huruf. Atau gunakan backspace jika kursor ada di belakang angka atau huruf yang akan dihapus. Yang terakhir, setelah selesai, klik mouse di sembarang tempat. B pada kolom dan lajur. Blok range dalam kolom atau lajur yang akan dihapus. Tekan tombol delete. Copy sel atau kolom atau lajur. Blok sel atau kolom atau lajur yang akan di-copy. Tempatkan pointer ke tempat di mana hasil kopian akan ditempatkan. Yang terakhir, klik paste. Yang C, menggagalkan perintah. Untuk menggagalkan perintah yang sudah terlanjur dilakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga keadaan teks kembali seperti keadaan semula, yaitu dengan cara klik undo pada toolbar, atau gambar panah melengkung ke kiri.
atau tekan tombol Ctrl Z. Yang D. Menyimpan data. Jika pekerjaan telah selesai atau akan berhenti bekerja dan hasil kerja kita ingin kita simpan, maka harus dilakukan penyimpanan dokumen. Ada dua cara penyimpanan, yaitu dengan menggunakan menu file dan menggunakan toolbar. Yang pertama menggunakan menu file. Klik file, kemudian klik save, kemudian isi kotak dialog dengan mengetik nama yang akan diberikan pada file yang sudah kita kerjakan. Yang terakhir klik save. Yang kedua menggunakan toolbar. Klik save atau gambar disket, kemudian isi kotak dialog. Yang terakhir klik save. Jika dokumen kerja ini sudah pernah disimpan dan ada nama filenya, penyimpanan selanjutnya cukup dengan cara mengklik toolbar gambar disket atau tekan tombol Ctrl S. Cukup sekian penjelasan materi kelompok 11 dari kelompok 3. Jadi kesimpulan teknologi informasi dan komunikasi untuk penilaian pembelajaran yaitu penilaian adalah proses sistematis pengumpulan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan atas data tentang suatu objek untuk selanjutnya dipertimbangkan pemberian nilai atas objek tersebut berdasarkan pada suatu kriteria tertentu. Oke, apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.